Hai guys, what's up bro? Jangan lupa klik tombol like-nya ya, karena like dari kalian sangat berarti bagi kelompok kami. Like ya guys, gratis kok, gratis. Oh ya, jangan di skip ya. Klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 pada video kali ini akan menjelaskan tentang filsafat pragmatisme. Mulai dari pengertian filsafat pragmatisme, tokoh-tokoh filsafat pragmatisme, serta aliran atau karakteristik dari filsafat pragmatisme. Poin yang pertama, apa sih itu pragmatisme? Sebagian dari kita pasti belum mengetahui makna dari pragmatisme, kan? Dapat kita simpulkan bahwa pengertian pragmatisme adalah suatu sikap, metode, dan filsafat yang memakai akibat-akibat praktis dari pikiran dan kepercayaan sebagai ukur kebenaran. Pragmatisme sebagai aliran filsafat dikembangkan pertama kali di Amerika. Filsuf pertama yang memperkenalkan dan mengembangkan pemikiran pragmatisme adalah Charles, yang menekankan tentang aktivitas serta tujuan manusia dalam memperoleh pengertian dan pengetahuan. Pemikir Amerika yang sangat lekat dengan filsafat pendidikan pragmatisme adalah John Dewey. Pragmatisme sebagai aliran filsafat dapat dipahami secara metafisis, epistemologis, dan aksiologis. Realitas dari filsafat pragmatisme dalam pandangannya adalah kenyataan yang tidak tetap dan terus berubah. Perubahan-perubahan dalam realitas itu menuntut perubahan juga dalam pemahaman tentang realitas. Jika realitas berubah secara kontinu, maka yang dibutuhkan adalah transformasi dalam memahami realitas. Transformasi itu tampak dalam pendekatan epistemologis menurut pragmatisme. Epistemologi melibatkan individu, organisme, dan lingkungan. Individu berinteraksi dengan lingkungan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Interaksi ini dapat mengubah lingkungan atau bahkan mengubah individu. Pengetahuan adalah transaksi antar individu sebagai orang yang belajar dengan lingkungannya. Dasar atas interaksi ini adalah konsep tentang perubahan. Masing-masing interaksi mungkin memiliki beberapa aspek umum atau pengalaman-pengalaman yang dapat ditransfer untuk interaksi berikutnya. Jadi, individu akan berubah dan demikian juga transaksi akan berubah. Kebenaran dari pragmatisme adalah ketika suatu konsep itu bekerja serta mampu digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Kenapa filsafat pragmatisme ini lebih mengutamakan metode dan juga penelitian? Kenapa tidak menggunakan doktrin filsafat yang sistematis? Ini dikarenakan metode penyelidikan eksperimental yang dipakai oleh filsafat pragmatisme yaitu memuat segala bidang pengalaman manusia. Sedangkan doktrin itu merupakan ajaran yang bersifat mendorong sesuatu seperti mobilisasinya. Maka dari itu, filsafat pragmatisme lebih mengutamakan kepada pengetahuan yang bersifat logika atau masuk akal. Ini dapat disimpulkan bahwa filsafat pragmatisme ini karena yang ditampilkan manusia dalam dunia nyata yaitu bersifat fakta, individual, konkret, dan terpisah satu sama lain. Filsafat pragmatisme ini juga memakai metode ilmiah modern sebagai dasar suatu filsafat. Ia sangat dekat kepada sains, khususnya biologi dan ilmu-ilmu kemasyarakatan yang bertujuan untuk memakai jiwa ilmiah serta pengetahuan ilmiah dalam menghadapi problema-problema manusia termasuk juga etika serta agama. Ada juga kelompok pragmatisme bersikap kritis terhadap sistem filsafat sebelumnya. Ini memuat 3 poin. Yang pertama ada materialisme.
Materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Pada dasarnya, semua hal terdiri atas materi, dan semua fenomena adalah hasil interaksi material. Materi adalah satu-satunya substansi. Sebagai teori, materialisme termasuk paham ontologi monistik. Yang kedua, ada idealisme. Idealisme adalah suatu keyakinan atas suatu hal yang dianggap benar oleh individu yang bersangkutan dengan bersumber dari pengalaman, pendidikan, kultur budaya, dan kebiasaan. Nah, dari sumber-sumber tersebut, akhirnya idealisme tumbuh secara perlahan di dalam diri seseorang. Ada juga realisme. Realisme adalah spektrum ide yang berpusat pada 4 ide utama, yaitu grupisme politik, egoisme, anarki, serta politik kekuasaan. Walaupun pragmatisme sebagai filsafat yang sistematis, namun jika dibandingkan dengan yang lain, sikap dan ide-ide yang serupa dapat ditemukan dalam karangan pemikir-pemikir yang terdahulu. Sebagai contoh, kata pragmatis dipakai oleh Kant untuk menunjukkan pemikiran yang sedang berlaku dan ditetapkan oleh maksud-maksud serta rencana-rencana. Ia menggunakan kata pragmatis sebagai kebalikan dari kata praktikal yang menunjukkan kepada bidang etika. Kant mengajak untuk mendapatkan watak moral, khususnya rasa kewajiban, serta kemauan untuk menegakkan kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasannya tentang tokoh-tokoh filsafat pendidikan pragmatisme. Tokoh-tokoh filsafat pendidikan pragmatisme itu ada 3, yaitu yang pertama Charles Peirce. Charles adalah seorang tokoh filsafat pragmatisme. Dia merupakan pencetus dan pendiri filsafat tersebut. Peirce lahir pada tahun 1839, berkebangsaan Amerika. Pada tahun 1905 berkenalan dengan William James yang kemudian menjadi sahabatnya. James lah yang menyelesaikan beberapa karya tulisnya yang terbengkalai. Peirce meninggal dunia pada tahun 1914. Peirce menulis sebuah makalah yang diberi nama How to Make Our Ideas Clear. Berdasarkan tulisan ini, orang menganggap bahwa pragmatisme berdiri pada tahun 1978. Tulisan-tulisan filsafat Peirce terdiri atas karangan-karangan dan manuskrip yang kebanyakan terputus-putus atau tidak lengkap. Peirce tidak pernah menulis suatu buku tentang filsafat atau menyusun pikirannya dalam suatu bentuk yang sistematis. Namun kegiatannya dalam bidang sastra berlangsung bertahun-tahun. Dalam dasawarsa berikutnya, tulisan-tulisannya sehingga perhatian orang kepadanya semakin bertambah dan dia diakui sebagai intelektual yang luar biasa. Dan menurut Peirce, pragmatisme adalah suatu ajaran yang mengatakan bahwa suatu teori itu benar sejauh teori itu mampu menghasilkan sesuatu. Peirce juga mengatakan bahwa kebenaran suatu pernyataan itu diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dan kehidupan yang praktis. Peirce membagi kebenaran tersebut menjadi 2, yaitu yang pertama kebenaran transendental dan yang kedua kebenaran kompleks. Kebenaran transendental adalah kebenaran yang menetap pada benda itu sendiri, sedangkan kebenaran kompleks adalah kebenaran dari pernyataan. Tokoh pragmatisme yang kedua yaitu William James. William James lahir di New York, Amerika pada tahun 1842 dan beliau meninggal pada tahun 1910. James dianggap sebagai bapak psikologi agama di dunia. James juga menyatakan bahwa satu-satunya ukuran kebenaran teori adalah jika teori itu membawa kepada hasil-hasil yang berfaedah, keberhasilan, kepuasan.
Konsekuensi dan hasil adalah kata kunci dalam konsepsi pragmatisme. Tentang kebenaran-kebenaran pragmatisme, James tentang agama sebagaimana yang diungkapkan dalam bukunya The Varieties of Religions juga konsekuen dengan teorinya tentang kegunaan. Nilai agama memang tidak melebihi hal-hal yang subjektif. Oleh karena itu, segala macam pengalaman keagamaan mempunyai nilai yang sama, jikalau akibatnya sama, memberi kepuasan kepada kebutuhan keagamaan. Kemudian, moralitas menurut James adalah kebenaran yang tetap, akan tetapi berkembang karena situasi kehidupan. Sumber otoritas bagi kepercayaan dan tidak hanya terdapat dalam pengalaman. Yang baik adalah suatu yang memberikan kepada kehidupan yang lebih memuaskan. Filsafat yang ketiga, yaitu John Dewey. John Dewey adalah salah seorang tokoh pragmatisme yang pemikirannya telah mempengaruhi dunia, terutama sekali di dunia pendidikan. Dewey dilahirkan di Burlington pada tahun 1859. Dia tamatan dari University of Vermont. Dewey pernah mengajar sastra klasik, matematika, dan sains pada sekolah menengah ke atas. Titel doktornya diperoleh di Johns Hopkins University. Dewey pernah mengajar di University of Michigan, University of Chicago, dan University of Columbia. Dewey menyatakan bahwa pengalaman merupakan kunci dalam filsafat instrumentalia. Oleh karena itu, filsafat harus berpijak pada pengalaman dan mengolahnya secara aktif, kritis. Mengenal adalah berbuat, kadar kebenarnya akan nampak dari pengujiannya di dalam praktek. Satu-satunya cara yang dapat dipercaya untuk mengatur pengalaman dan untuk mengetahui artinya yang sebenarnya adalah metode induktif. Metode ini bukan hanya berlaku dalam dunia ilmu fisika, melainkan juga dalam persoalan-persoalan sosial dan moral. Kebenaran menurut Dewey adalah apa yang akhirnya disetujui oleh semua orang, yang kebenaran memiliki nilai fungsional yang tetap. Segala pernyataan dianggap benar pada dasarnya dapat berubah. Sikap Dewey dapat dilihat dari konsep instrumental yang mempunyai 3 aspek, yaitu yang pertama, aspek temporalisme, yaitu adalah ada gerak dan kemajuan yang real dalam waktu. Yang kedua, aspek futurisme, yaitu mendorong untuk melihat hari esok dan tidak kepada hari kemarin. Dan yang ketiga, meliorisme, yaitu dunia dapat dibuat lebih baik dengan penuh tenaga. Oke, kita memasuki pada bagian dari aliran-aliran atau karakteristik dari filsafat pragmatisme. Aliran yang pertama, instrumentalisme. Dewey berpendapat bahwa berpikir sebagai alat untuk memecahkan masalah. Dengan demikian, maka ia mengesampingkan penelitian ilmu murni yang secara langsung berkaitan dengan kehidupan konkret. Karakteristik yang kedua, moral. Penolakan Dewey terhadap gagasan adanya final end berdasarkan finalis kodrat manusia, dan sebagai gantinya ia menekankan peran ends in view, membuat teorinya jatuh pada masalah infinite regress, atau tidak adanya pandangan yang secara logis memberi pembenaran akhir bagi proses penalaran. Karena adanya final end yang berlaku universal ditolak, dan yang ada adalah serangkaian ends in view, maka pembenaran terhadap ends in view tidak pernah dilakukan secara definitif. Akibatnya, tidak ada tolak ukur yang tegas untuk menilai tindakan itu baik atau tidak. Aliran atau karakteristik yang ketiga, pendidikan. Dewey menekankan pendidikan formal berdasarkan minat anak-anak, dan pelajaran yang diberikan hendaknya disesuaikan dengan minat anak-anak.
Dengan pandangan yang demikian, maka pelajaran yang berlangsung di sekolah tidak difokuskan karena minat setiap anak itu berbeda-beda. Karakteristik yang keempat, eksperimentalisme. Kita menguji kebenaran suatu proposisi dengan melakukan percobaan. Dengan demikian, maka tidak ada kebenaran yang pasti dan dapat dijadikan pedoman dalam bertindak. Menginjak menit-menit terakhir dari video PPT ini, saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari presentasi kami. Pragmatisme berasal dari kata pragma atau bahasa Yunani yang berarti tindakan, perbuatan. Pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantara akibat-akibat yang bermanfaat secara praktis. Filosof yang terkenal sebagai tokoh filsafat pragmatisme adalah William James dan John Dewey. Seperti dengan aliran-aliran pada umumnya, pragmatisme juga memiliki kekeliruan sehingga menimbulkan kritik-kritik terhadap aliran filsafat ini. Kekeliruan pragmatisme dapat dibuktikan dalam 3 takaran pemikiran. 1. Kritik dari segi landasan ideologi pragmatisme. 2. Kritik dari segi metode pemikiran. Dan 3. Kritik terhadap pragmatisme itu sendiri. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.